Udah lama gak syuting di gue. Parah Gak lo? Kalau gue syuting terus, alhamdulillah. PPKM tuh gak pengaruh apa-apa buat hidup gue. Alhamdulillahnya. Tapi PPKM itu mempengaruhi pekerjaan lo sebagai entertainer gak? Oh iya, ada beberapa pekerjaan gue yang dipospon karena kan takut menimbulkan keramaian kayak kita gitu. kepo. Tapi kalau untuk syuting-syuting di studio gue masih jalan. Oh gitu. YouTube jalan banget dong. Alhamdulillah dari YouTube juga gue termasuk yang bersyukur gitu. Cukup oke ya. Teman-teman artis gue banyak banget nih sekarang yang gue lihat kayak pekerjaan gak ada, perekonomian sulit. Kayak siapa tuh? Terus ada yang banting setir jadi simpenan, laki-laki lo jadi simpenan. Siapa sih? Temen lu? Diem lo. Banyak. Iya, Gue kan gak nyebutin panjangnya. Oke. Lo itu aja sendiri mana? Oke. Kan? Yang olahraga kan? beda, kalau itu mah gue kenal. Kenal, waktu itu pernah ngajarin gue juga. Nah, emang lu tau dari mana dia simpenan? Lu so tau deh. Ih, mata gua boleh ada di sini, badan gua boleh ada di rumah, tapi mata gua kan sama kuping gua terbang-terbangan di mana-mana. Lu orang apa burung ya? Gua sejenis jin. Enggak, tapi lu tuh salah satu orang yang kayak tahu semuanya deh ya. Sebenarnya kalau tahu semuanya enggak, cuman kan our circle itu kan segitu-gitu aja, Nat. Iya. Malah sekarang berkurang circle-nya. Jadi kelihatan gitu orang-orang yang udah mulai berbelok, yang udah mulai agak gimana tuh kelihatan. Gestrek. Iya, gestrek. Cuman kan kalau orang kan beda-beda. Kalau lu mungkin lebih ke ya udah gitu kan. Cuman kalau gua kalau ditanya gue omongin. Iya. Gitu. Cid, gue tuh tahu ini deh. Gue tadi habis nge-research lo. Lu tuh sempat masuk pesantren nih? Penjara. Pesantren. Oh, gue bingung soalnya orang ngomong pesantren tuh penjara. Enggak. Ini pesantren dalam arti sebenarnya. Pesantren pada umur lu kecil. Iya. Kok lu jadi begini hasilnya? Kayak begini emang kenapa salah? Begini-begini gue banyak bantu negara loh. Contohnya? Banyak orang-orang ya ketika awal COVID ini muncul di bulan Maret, pertama kali pencetus menyumbangkan uang pribadi dari tabungan sendiri itu adalah gua. Ya, how much? Ya 100 juta mungkin tidak banyak. Banyak dong. Ya kan, tapi itu gua keluarkan asli dari tabungan gua, tidak patungan kayak teman-teman yang lain. Teman-teman lain tuh siapa? Ya nggak tahu lah, kan banyak teman-teman yang lain kayak patungan untuk bantu ini. Kalau gua tuh lebih senengnya bukan gua nggak mau patungan, tapi gua lebih senengnya ketika gua punya sendiri ya gua aja sendiri deh. Dan gua lebih suka langsung terjun langsung gitu, bukan cuman kita kumpulin uang terus uang itu kita kasih ke orang lain. Entah orang lain itu kasih bener atau enggak sepenuhnya ke orang-orang yang mau dibantu gitu. APD lu kasih? Kasih juga. Ini endorsean apa? Oh langsung, nggak ada endorse. Nggak, soalnya banyak ada lah, gue nggak menyebut orang, tapi dia tuh kalau ada kita bikin kebaikan nih, paling di endorse. Oh enggak, kalau gue sama tapi sekali. Tapi lu tau siapa orangnya kan? Tahu. Endorsean COVID, endorsean ini. Tahu. Kalau gue nggak ada, semua yang gue lakukan itu pure dari uang gue sendiri. Oke. Bukan endorsean. Bukan. Orang-orang belum bagi-bagi sembako zaman COVID awal-awal, gue udah bagi-bagi sembako 1000 sembako yang gue sebarin. Dan isinya itu lebih dari sembako yang dikasih pemerintah. Sumpah lo? Iya. Tapi kan gue tidak kontenin. Tapi lu bete nggak kalau ada orang yang mengkontenkan itu? Ya sebenarnya itu hak mereka masing-masing. Cuman ketika kita mau berbagi, gue tuh selalu ngajarin ke teman-teman gue berbagi sebenarnya tuh seperti ini loh. Tapi kalau misalkan embel-embelnya lu mau berbagi di kontenin biar dapat simpatik orang, abis itu followers lu naik gara-gara lu ngebagi uang cuma berapa ratus ribu atau sembako cuman ala kadarnya, ya silahkan juga, nggak ada salahnya. Kalau gue ya punya jalan gue sendiri, gue nggak mau sama-samain orang lain. Tapi lu tuh keren lagi nih, gue tuh ngeliat perjalanan hidup lu ya. Gue tuh ngeliatnya selalu dari caur. Iya, tapi gue tuh caur aja udah cakep kan?
Cakep. Panjang, tete udah gede. Udah gede. Ya kan? Iya, tapi tato masih ada yang iya, tapi padahal lebih putih, lebih bersih kan. Ya, tapi lu sekarang cantik banget ya. Masa sih? Iya, maksud gue daripada yang dulu. Iya. Ini banyak banget lagi. Ini kayak baru pengen gue buka deh. Apa tuh? Kejadian 8 tahun yang lalu tuh kan tertutup ya? Tertutup. Hanya seminggu di berita, that's it. Udah, gitu. karena gue nya nggak mau ngomong juga. Nah, itu sebenarnya kan, ini seru. Ini soalnya pertengkaran yang sangat melegenda kalau kata orang-orang. Benar. Itu apa sih? Tempatnya di Bandung udah nggak ada juga ya? Golden Monkey. Iya, Golden Monkey. Udah nggak ada ya kayaknya? Iya, itu kenapa sih ini? Ada apa sih? Gue kan nggak tahu, kan gue di-invite sama kalian. Orang gue datang aja tengah malam habis syuting. Gue habis syuting sama Trans 7 kalau nggak salah, Misteri Al-Hapa lah pokoknya tentang itu. Terus kita kontekan di Bandung. Teleponan ya kan. Nih sini dong kita minum santai. Iya. Nah ternyata pas gue kesana kurang lebih kayaknya setengah 12 malam dan itu bulan puasa, gue ingat banget. Ya kan. Bulan puasa gue kesana, gue masih inget tuh gue pakai tank top putih, gue pakai celana legging tapi ada warnanya. Ya. Nah pas gue kesana, ya gini ya maksud gue, kalau gue ngomong kita lagi minum gimana ya? Enggak, kita nggak minum waktu itu soalnya, santai aja. Belum gitu. Minum itu justru. Belum minum. Tapi minumnya pun bukan minum. Kenapa ya ada laler? Lu kayaknya pesugihan deh, Cong. Lu pesugihan ya? Sumpah. Ada lalernya barusan. Iya, pesugihan deh kayaknya. Ember. Apa lu? Mau apa? Iya, itu belum minum, baru mau start minum. Iya, baru kan? start minum. Gua nggak tahu kenapa cau-cau. Sebetulnya yang berantem bukan gua. Sebetulnya yang berantem tuh temennya. Temen gue. Tapi suaminya. Ya, gue setuju kalau itu. Iya kan? Ya, tapi kan mereka nggak kenapa-napa. Mereka just ribut. Lah iya kan, gue mau keluar. Tiba-tiba gue keluar, gue digebuk. Nah, itu pertanyaan ini. Nah, apa? Gue juga bingung sampai sekarang kenapa gue digebuk. Lu tahu pasti kenapa lu digebuk. Gue kagak tahu, cuy. Yaudah, coba kita reka adegan ya. Coba reka adegan. Kita lagi kayak begini nih ya. Ada, gue masih nyimpen fotonya loh. Foto kita bertiga. 6-7 orang nih ya, misalnya minum. Haha, gua. Terus temen gue berantem nih. Iya. Berantem dong? Enggak dong. Loh. Si teman lo yang lakinya ini pergi, gue gak tahu kemana. Kita bertiga ngobrol. Iya. Gak lama, tiba-tiba itu berantem gitu ya, kan, bener. ya kan? Kisru. Iya. Yang satu kesini kita bilang, gue bingung dong, ya kan? Gue bingung, gue pilih keluar. Lu pilih keluar dari tempat itu? Iya, pas di parkiran gue digebukin. Nah, lu tau lu digebukin, lu setelah ready? Gue gak ready lah, orang gue dipegangin begini. Kan ada fotonya yang gue berdarah-darah sampai hidung gue itu. Enggak, itu lu berdarah, lu dipegangin? Gue dipegangin, Bor. Berarti 2 lawan 1? 1, 2, 3 yang megang gue. 4 yang gebuk. Lu dipegang 1, bertiga, iya. Lu gak bisa apa-apa? Gak bisa apa-apa dong. Lu tahu? Gue tau lu preman, masa lu kalah? Bo, sekarang lu mikir ya, ini kayak di film bener ya. Tangan gue 1 dipegang orang, 1 dipegang lagi, leher gue diginiin. Ya, terus gue mau gimana? Lah, lu gak nanya, kenapa nih gue gitu ya? Gue udah ngomong, gue kenapa? Nah, jadi pas gue ternyata tahu yang mukul gue itu dan udah jadi tersangka dulu. Ya kan? Kan gue datang tuh ke Polsek Bandung, Polres atau Polsek gue lupa. Kita ngomong, dia pikir gue adalah karena dulu yang perawakannya sama persis, rambutnya panjang, cuma kalau gue sedikit pirang. Gitu, mungkin karena gelap parkirannya, karena kan waktu itu kan belum puasa dan mati parkiran kan. Jadi dipikirnya gue yang mau digebuk. Apa jangan itu azab ya? Azab karena kita pas bulan puasa malah kayaknya cuy, orang bulan puasa lagi wiridan, kita pergi ke klub. Apa itu penyebabnya ya? Tapi kenapa gue yang digebuk? Padahal itu bentar lagi gue mau nikah loh. Itu pertanyaan besar gue juga, gini loh. Kenapa cuma gelas gue doang yang dilalerin? Bener deh, ini kayaknya ada. Wah, ada pesugihan. Lu kayaknya main nggak bener nih, ilmu hitam nih. Ilmu hitam ya? Gue juga kenal gue. Enggak, ini bisa lari hilang dulu nggak ya? Iya udah. Enggak, terus enggak gini. Ini banyak orang yang nggak tahu ceritanya tuh kayak apa sih gitu kan ya? Enggak. Kenapa lu juga nggak tahu kenapa? Nggak tahu. Oke, tapi banyak orang juga nih yang DM gue pada masa itu ya. Nih kita kan emang suka pura-pura berdarah, tapi gue mesti ngomong. Kayak mana pura-pura sih orang. Nah makanya gue mesti ngomong, emang dia beneran dipukulin nyet, gue ngeliat sendiri. Malah gue mau jadi sok pahlawan kesiangan. Dan lu juga dipukul kan kalau nggak salah. Ya gue jadi pahlawan kesiangan karena gue juga bingung. Ini yang berantem siapa, kok kita yang dipukul? Makanya kan? Itu, gue juga nggak ngerti sampai. Tapi gue tuh kalau nginget-nginget yang masa-masa lalu tuh ketawa sendiri. Ih ternyata seheboh itu gue dulu ya. Heboh gitu. Nyet. Iya tapi gue juga bersyukur sih dengan berantemnya itu kan akhirnya nama gue
naik lagi. Ada keuntungan, ada kerugian sebetulnya, Nat. Tapi lu bete nggak kalau lu sempet dibilang jangan nih kita cari sensasi nih. Kayak mana cari sensasi digebukin begini? Nggak. Soalnya temen gue semua ngomong kayak gitu sih. Kalau gue ngomong kayak gitu, tapi gue tuh ngeliat juga sih. Masih bencong. Dan yang bodohnya dipukulin sih lo. Dan yang bodohnya mereka itu pas mukulin gue dengan bangganya mereka share. Itu mereka share ya? Mereka share, makanya kan gue dapet itu siapa yang mukulin gue. Nah tapi kan mereka pasti punya alasan. Dulu kan gue belum, waktu gue baru kenal sama lu, Nat, pas gue ke Bandung, itu gue nggak ada masalah satupun. Belum ada masalah. Lu bayangin dong, terus kenapa orang mau gebuk gue? Lu sampai sekarang juga bertanya-tanya nih, kenapa gue ya gitu? Coba, waktu lu Google, di tahun itu, pernah nggak gue ada masalah sama orang? Paling sama dulu anak band yang gak jelas itu yang lu bilang. Ya itu doang kan? Satu. Tapi kan itu jauh sebelum gue jadi artis. Iya. Setelah gue kenal sama lu, kan gue udah jadi artis. Gue udah mulai syuting di TV, di film. Nggak ada gue kasus polisi juga gue nggak ada. Kenapa ada masalah itu pun gue sampai sekarang masih suka bingung gitu. Lu bingung kenapa lu yang dipukul ya? Kenapa gue yang dipukul? Padahal gue terkenal juga belum. Ada kasus sama orang lain juga belum. Nggak ada bersangkut pautan dengan polisi juga belum. Tapi lu bete nggak kalau ada stigma? Jangan-jangan nih kita emang cari sensasi kali biar terkenal. Bete nggak lo? Ya itu resiko jadi artis kata gue. Ya. Karena kita mau bener mau enggak, 1000 kebaikan kita, kalau kita buat satu kesalahan pasti orang akan mengingatnya keburukannya melulu. Jadi itu adalah resiko. Makanya kan gue bilang kan, mau gue ngebantuin orang sampai jungkir balik sampai apa, ketika gue satu kesalahan aja nih kesebar di sosial media, udah tuh hilang tuh yang gue bagi-bagiin. Lupa mereka kebaikan. Iya, yang gue bangun masjid, yang gue apa, udah berubah gitu. Makanya kata gue segala sesuatu itu ya risiko jadi artis sih. Iya. Tapi masih banyak yang nggak tahu masa kecil lo. Lu tuh kecil kayak apa sih, Nik? Gua kecil itu, lu orang kaya banget dari kecil apa orang miskin? Apa B aja apa? Kalau dibilang kaya banget enggak. Tapi bapak gua kerja di Krakatau Steel. Lumayan dong ya, cuma sombong ya. Lu mah sombong barusan. Gue dibilang kaya juga enggak, tapi orang belum pakai pintu 2 yang pintunya belum dibuka, gue udah pakai. Udah punya Jeep ya. Lo artikan sendiri lah, kalau gue bilang kaya nanti sombong banget gitu kan. Cuman orang belum pakai tas kremes, gue udah pakai duluan gitu kan. Masa kecil gue itu karena gue dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan dan agamis banget. Jadi ya semuanya ngikutin peraturan yang di rumah. Dan gue cewek satu-satunya, jadi penurut, gue tuh cengeng, gue tuh terlalu manja sama nyokap bokap gue, apalagi ke bokap. Nah, kenapa gue bisa berubah, struggling banget hidup gue dan berubah 180 derajat ketika gue belum siap untuk ditinggalin nyokap sama bokap gue. Gue kan udah yatim piatu. Di umur berapa nih? Nyokap gue meninggal di umur gue 24 tahun. Bokap gue meninggal 5 tahun setelah nyokap gue meninggal. Mempengaruhi psikis lu banget ketika lo jadi seorang anak kehilangan orang tua dan lo belum siap. Aduh, ngerti gue juga punya ketakutan itu sih gitu. Tapi kan lo sekarang udah berumah tangga kan, dan tapi kan gue masih punya orang tua. Nah gue nggak tahu di perasaan orang yang lu nggak nyangka dong pasti. Sorry ya, ibu lu udah almarhum, bapak lu udah almarhum, rasanya apa sih? Nggak terima sama Tuhan. Oh iya, gue sempat marah sama Tuhan. Sempat. Nyokap gue meninggal, gue marah sama Tuhan. Gue sempat mau bunuh diri, gue jedotin jidat gue ke kaca sampai ada bekasnya. Gue nyilet tangan gue pakai kaca yang gue tonjok gitu, ada bekasnya, banyak banget luka gitu. Pas pertama kali nyokap gue meninggal. Karena gue pikir dia adalah orang satu-satunya yang mengerti tentang gua nih, gitu. Kok dipanggil ya sama Tuhan gitu, kok Tuhan nggak adil gitu. Lu nggak terima? Enggak lah, gua sempat marah sama Tuhan 1 tahun. Nggak lama bokap lu yang dipanggil? Nggak lama, 5 tahun kemudian itulah yang namanya cinta sejati. Gua baru tahu ternyata cinta sejati itu ada loh, bukan hanya di film. Tapi kan lu nggak pernah mendapatkan cinta sejati itu dari pasangan lo. Nah itu dia, ekspektasi gua itu dari dulu tuh terlalu, untuk pasangan tuh gue pengennya seperti bokap gue gitu loh. Oh, pantesan pas gue WhatsApp lu, gue tuh takut salah nomornya. Ini nomor siapa nih? Itu foto bokap gue. Iya, udah almarhum. Jadi ekspektasi lu itu lu pingin mendapatkan pasangan kayak almarhum bokap lo? Iya. Dapat nggak? Enggak. Enggak. Tapi gue tidak menyesali apapun itu. Ya. Karena hidup gue tanpa laki-laki pun bisa jalan. Belum tentu ketika gue punya pasangan dan gue bisa hidup sama pasangan gue, rezeki gue bisa mengalir seperti sekarang. Jadi pasangan tuh buat gue tuh nomor sekian. Yang penting anak-anak. Sekarang kalau mau
tinggal telepon Nat. Oke. Easy. Banyak lah ya. Hidup sebetulnya sesimpel itu. Cuman kan manusianya individual nih masing-masing yang bikin sulit. Iya, ngerti gue. Enggak, tapi lu tadi juga pas off cam lu cerita lu bad luck banget ya dalam kehidupan asmara lu ya. Parah. Dan gue rentetin semua. Year per year gue rentetin. Gue punya tulisan tentang bagaimana perjalanan cinta gue selama bertahun-tahun. Dan itu semua paling yang berhasil 2, tapi itu nggak sampai pernikahan. Maksudnya pacaran yang bener-bener gue bisa pacaran selama 1 tahun, gue nggak pernah pacaran, kita traveling setiap hotel, kita sewa hotel yang paling bagus, kita di balkon lah segala macem kayak gitu-gitu, itu ada. Tapi kalau udah untuk serius, jenjang serius kayak pernikahan, itu pasti failed. Tapi pas masalah di balkon, di genteng itu selalu enak. Selalu endul, apalagi sama pasangan yang lo sayang pakai hati. Tapi pas begitu married, nih gue sorry banget ya, gue dengar cerita lo yang tadi lo off cam, begitu lo bunting, gue selalu cerai. Itu aneh deh, Nyet. Emang iya, itu nggak make sense deh. Itu nggak make sense, tapi itu terjadi gini. Awalnya gue pikir waktu gue pernikahan gue yang kedua, awalnya memang ini sudah digariskan Tuhan, gue harus bercerai dikala gue sedang hamil. Iya, itu jahat nih. Iya, tapi ternyata di pernikahan gue yang selanjutnya kok terjadi lagi. Gitu, gue juga sama nih ya. Sama banget persis. Lagi bunting. Cuman memang orangnya yang beda sama kelakuannya. Kalau yang nomor 2 kan doyanya main perek-perek kayak pembantu dari luar ya kan. Ini fake ya? Ini apa? Fake tuh maksudnya ini fakta ya? Ini fakta, ini fix. Ini lu nggak bohong kan? Ini gua nggak bohong, gua tuh kalau ngomong apa tuh udah buktinya. Iya. Sebagai seorang istri, percaya tidak percaya, kadang-kadang punya hati yang kayak kok kayaknya laki gue ada sesuatu yang disimpan. Iya. Ya kan, dulu kan gue tinggal di Singapura setahun. Jadi kalau gue datang karena gue udah pegang kunci apartemen, gue tinggal datang kan gue istri. Ketika gue datang dia masih kerja. Dalam hati kecil gue mau kasih surprise. I'm coming. Abis gue syuting komik 8. Oke, surprise. Gitu ya? Gue terlanjang gitu kan dalam pikiran gue gitu. Badan udah begini, aku kurang apa lagi dong. Terus kan gue udah ngebayangin gue dibolak-balik lah apa di segala macam, diinjek lah gitu kan. Kalau diinjek di seks nggak apa-apa gue, tapi jangan mau dijedotin. Ya nggak ada masalah, mau gitu lah nggak ada masalah gue. Ternyata kenyataannya sore gue sampai situ ke apartemen, kok rasanya hati gue nih pengen geratak ya, gitu loh. Iya. Gue buka lemari 1 aman, lemari kedua aman, lemari ketiga, lemari keempat paling ujung itu nggak aman karena ada tas. Ya kan, ada tas. Lemari keempat nih ya? Iya, ada tas buka. Tuh, ada tas dia taruh kan. Jadi kan kalau bule itu kan lemarinya semua banyak kan digantung daripada yang dilipat kan. Iya. Nah dia taruh di bawah, gue ambil tasnya, gue buka, ya kan isinya laptop, segala macem. Karena gue datang ke Singapura nggak ngomong-ngomong sama dia nggak buang segala bil-bil yang ada. Ini lu lagi bunting ya? Itu lagi belum bunting itu. Belum bunting. Terus? Belum bunting, udah segala macam. Gue bukain lah lembar per lembar itu bilnya. Gue liatin, oke aman, cuma minum, oke aman. Setahun gue nggak mungkin dong nggak tahu daerah Singapura, apalagi Singapura kecil banget. Iya. Satu gue lihat kayak ada aneh ya, orchard gitu kan. Gue datengin dong tempatnya, gue datengin sama teman gue, ada anaknya Olga Saputra almarhum, namanya BBG. Oh lu niat ya? Lu samperin? Gue samperin, gue ditemenin dia kan. Tempat apaan nih? Tempat apaan? Gue liat, oh buka gitu. Kok banyak foto di meja, cewek-cewek gitu. Gue nggak tahu kan. Iya. Gue tanya ini tempat apa? Oh ini pijat katanya. Oh ini pijat aja kah? Katanya gitu kan. Oh no katanya gitu. Bisa begini. Jadi di situ juga bisa untuk cewek juga. Untuk ke cowok? Enggak, lu mau milih cewek untuk cewek juga bisa. Oh bisa, gitu. Oke. Tapi ini belum bunting ya? Belum bunting. Lu harusnya lu nyadar dong, wah ini nggak bener nih. Iya, gua kasih bunting. Gua kasih dulu dong. Gua kasih unjuk kredit card kan, di setiap bil itu kan ada nomor kredit card dong. Gue minta dicek gitu kan, ini pernah kesini nggak, dicek kan. Gue kasih waktu itu kalau nggak salah $100 Sing ya. Untuk dia berani ngomong sama gue. Liatin, gue tanya berapa kali dia kesini. Oh many times, dia bilang. Anjing, many times tuh berarti almost every day dong. Iya dong, udah dong. Tapi emang gue tahu dari awal pacaran emang dia demennya begini. Ngewong. Emang dia ngewong sejati, ngewong marah. Dia tuh ibarat kuda liar cuy. Iya benar. Dan gua tuh ya buat gua gini ya, buat gua tuh seks tuh penting dalam berhubungan. Bukan materi aja. Materi itu masih bisa dicari, tapi kalau seks udah nggak enak, hubungan tuh jadi hambar. Apalagi gua penikmat seks ya.
Lu bilang namanya pemuja malah. Pemuja seks. Karena gini, seks itu bukan cuma sekedar seks. Ketika lu bisa menikmati, otomatis badan lu tuh jadi enak. Aliran darah lu pas banget jalannya, tahu alirannya kemana. Otaknya yang tadi mumet tiba-tiba bisa aja plong gitu. Karena udah orgasme, enak. Parah tenang kan? ya. Tidur lu kayak abis mabok 18 botol, seblek langsung gitu kan. Jadi kalau seks dinikmatin, ya begitu. Nah, gue tuh salah satu penikmat seks gitu kan. Pemuja malah. Ya pemuja lah gitu ya, pemuja. Pemuja seks. Seks enak dulu deh ya. Seks enak dulu, materi masih nomor sekian lah. Sekian lah buat gue lah ya. Ya udah, habis itu gue pulang, dia datang, harusnya yang gue bilang tadi gue telanjang ya kan, udah gue tinggal ngangkang begini sambil telanjang, gini dia udah paham gitu kan. Ternyata berubah. Karena gue tahu kan sifat gue adalah mudian kan. Gue tuh mood swing banget kan. Gue duduk aja di TV gitu, dia datang, dia cium-cium gue cuma kasih aja, nih bilang apa gitu kan. Sama laptop. Ternyata dia suka sex live. Jadi dia punya laptop yang bisa ada kameranya di sini, jadi kita main kayak lo voice video call tapi ini di laptop ada aplikasinya sex live yang kayak lo taruh kredit lo jadi member, misalkan lo bayar $150 per bulan, tapi lo bisa pilih-pilih cewek untuk telanjang terus main-mainin gitu loh di terus lo cowoknya gitu ya, terus laginya kayak video call gitu lah ya, video call kayak video-video yang keluar teman-teman kita itulah sebenarnya kan begitu kan ceritanya. Kayak gitu. Nah, dia tuh ternyata begitu juga. Tapi itu lo kan belum bunting. Ya. Kok masih percaya nih? Karena gini, buat gua setiap orang punya kesalahan, kita nggak boleh langsung judging. Gua selalu ngasih dia kesempatan. Apakah lu bisa berubah? Dia sampai mohon-mohon maafin aku segala macam. Kilaf bla bla bla. Iya, ternyata gue juga harus berkaca dong, bercermin. Oh, laki gue begini karena gue. Waktu itu gue syuting banyak banget, Pak. Jadi gue nggak ada waktu untuk nemenin dia di Singapura. Dia datang ke Jakarta, dia cuma bisa datang Sabtu dan Minggu, ya kan? Nah, gue juga nggak bisa nyalain dia sepenuhnya dong. Ya kan? Kan gue tahu dari awal dia doyan seks. Ya kan, kirain dia mau ngesek sama guanya udah lelah tertidur. Karena gue syuting komik 8 gila. Dari pagi bisa ketemu pagi, besoknya lagi gue baru kelar. Angin umbara lagi ya. Kalau syuting pagi bisa ke pagi. Boleh tanyain gue sampai berantem di lokasi syuting sama si botak ini. Iya. Itu saksinya banyak banget. Akhirnya gue kayak ya udah kita baikan. Nah, dari baikan situ lah mungkin karena hot banget. Jadi gini loh, keburukan gue itu adalah ketika gue tahu sepacar gue atau suami gue selingkuh, gue ngebayangin dia lagi nidurin selingkuhannya itu, tapi itu gue. Jadi sehot itu, ngerti nggak? Oh, lu sakit juga. Iya. Lu juga sakit ya? Iya. Oh, lu juga sakit. Jadi gue kayak ngebayangin, nih laki gue kalau lagi sama laki perempuannya begini nggak ya nih? Terus sama gue langsung gue hajar, gue buk gitu, ngerti nggak sih? Kayak gue aja tuh yang hot sendiri gitu. Oke, di situ lo kayak gini ya, lo demen sama perek? Nih gue gini nih, gue kasih buk, pokoknya gue kasih yang paling the best of the best. Pokoknya yang perek lakukan, lu lakukan lah ya. Lebih dari perek. Perek bisa apa? Lu di atasnya? Gue di atasnya lagi, lebih tinggi. Ternyata masih nggak mempan. Nah, kan gue balik lagi dong, gue ada film lagi lanjutan, ya kan? Gue pikir ya udah gue kasih kenikmatan kan segala macam. Dia berubah gitu kan. Ternyata ya emang tabiat susah sih. Makanya kenapa waktu itu kan awal-awal gue sama si botak ini kan nggak mau nikah. Gue kan sempat getok palanya tuh 1 hari sebelum akad. Kalau lo lihat, gue getok pakai heels sampai ada bocor. Kalau lu ada di Google yang gue lagi akad nikah, dia pakai perban di belakang. Itu gue getok karena gue taunya pas mau akad dia ngomong bahasa Arab, cuy. Yang gue tahu dia orang UK. Karena perawakannya tuh nggak ada Arab-Arabnya. Pas dia ngomong assalamualaikum ala wasalan apa segala macam, kok ini lancar banget Arabnya, gue bilang kan. Pikiran gue udah traveling dong. Wah, kan kalau orang begitu kan demen kawin, demen main cewek gitu. Tapi lu curiga nih. Iya, tapi balik lagi kita manusia harus ngasih kesempatan juga dong untuk berubah, ya kan. Ya ketika kita jalanin ternyata nggak berubah, ya kita tinggalin gitu. Akhirnya pas yang gue hot-hotnya itu yang habis sama dia, bunting lah gue. 2 minggu kemudian gue terlambat. Gitu. Gue pikir dengan adanya baby di perut gue, hubungan rumah tangga kita bisa harmonis. Karena ada baby dalam perut. Bener, ternyata enggak. Nggak ngaruh sama sekali. Bahkan orang tua gue dikata-katain. Bokap gue sempat meninggal di tanggal 14 Maret, gue ulang tahun 17 Maret. Di tanggal 14 Maret bokap gue meninggal, dia telepon abang gue, katanya bokap gue cuma pura-pura meninggal. Demi Allah biar gue nggak dapat rezeki. Sumpah lo. Demi Allah. Anjrit.
Anjir lu, anjir Dan sial banget. kakak gue itu nggak pernah ngomong sama gue. Dia ngomong 3 bulan setelah bokap meninggal. Iya. Dia bilang, lo jangan balik lagi. Oke. Karena si botak itu ngomong gini. Udah dari situ, yaudah cerai. Tapi sekarang lo musuhan gak sama dia? Musuhan? Kan dia mau ngambil anak gue yang nomor 2. Oh lu stick dong, gak bisa. Ya nggak bisa, orang lu nggak biayain tuh lu mau ngambil anjing. Kan kalau misalnya itu per bulan suka dikasih. Kagak ada. Nol. Ini lu bohong gak sih? Demi Allah, gue berani bersumpah atas nama anak-anak gue. Nol. Minimal bayarin sekolah, Dan sekarang bayarin pun, makan gak? mantan-mantan gue tuh kismin. Sumpah gue bukan mau menjelekan ya, tapi itulah kenyataannya. Kan ini fact kan, fakta kan? Iya, maksud gue gini, apa yang sudah dia lakukan cukup untuk membuat gue merasa kesulitan. Iya. Tapi karena ternyata yang gue lahirkan, anak-anak kan juga tidak pernah bisa memilih dari rahim siapa mereka terlahir, ya kan? Tapi gara-gara itu anak, itulah yang buat gue kuat sampai sekarang. Dan akhirnya mantan-mantan gue menyesal kan pas ngeliat gue Nikita Mirzani jadi yang sekarang. Iya. Bisa beli apa-apa sendiri, bisa ngidupin anak-anaknya dengan baik, dari mainannya, sekolahannya, lingkungannya gitu. Makanya kan gue berpikir ya dibilang bersyukur juga gue bisa cerai, enggak juga, karena kan perceraian tidak dibenarkan kan. Tapi gue berpikir kalau gue masih sama dia, kayaknya gue nggak jadi Nikita Mirzani yang sekarang deh. Oh, berarti lu gak pernah menyesal ya? Karena kalau nggak ada itu, nggak ada lu yang sekarang ini. Iya. Nah, tapi kan banyak stigma publik juga yang kayak Nikitanya kali yang badung. Kita ditipu sama Nikita nih. Aduh, Bo, gue nggak pernah mau mentingin omongan orang deh. Iya, Gue iya, hidup bukan dari orang. Gue bisa jadi Nikita Mirzani yang sekarang, punya anak 3 tapi bisa sukses, itu karena kaki gue sendiri. Iya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama gue, itu resiko. Karena kita nggak bisa ngebungkam mulut orang satu-satu dong. Oke. Ya kan? Lu suka sama gue, syukur. Lu nggak rugi juga, gue juga nggak rugi. Lu suka sama gue, alhamdulillah, itu jadi satu motivasi supaya gue bisa lebih maju lagi. Oke. Berarti sekarang lu menghidupi anak lu sendiri dari uang kantong lu sendiri? Dari uang kantong gue sendiri. Wah, anjing, keren juga lo ya. Gue janda kaya raya loh. Gue bisa bilang diri gue kayak begitu karena ya memang begitu adanya. Orang mau bilang gue sombong, ya sombong ada, sombong. Iya. Tapi traumatik nggak sama laki-laki untuk awalnya, menikah lagi? Awalnya. Ya. Gue dari suami gue yang pertama, gue butuh waktu kurang lebih 6-7 tahun gue membuka hati gue sama yang baru. Oke. Setelah itu lu buka hatinya, iya, ketemu si anjing. Nah, Amsyong lagi. Sebenarnya gini, kalau mantan laki gue yang pertama tidak ada masalah. Karena saat gue menikah gue belum siap. Iya. Gue tidak tahu apa sih artinya pernikahan. Ya, terlalu muda lah ya. Iya, apa sih artinya punya anak. Biasanya kan orang kalau istri hamil, sama suami digini. Gue nggak tahu karena kita sama-sama masih muda. Iya. Jadi nggak ada berantem. Lu nggak akan pernah bisa dapetin gue berantem sama mantan gue, laki gue yang pertama. Iya. Nah, yang kedua, gue butuh buka hati gue lagi kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Setelah 5 tahun dapat lagi si anjing. Amsyong lagi. Bubar lagi. Nah, gue nggak tahu nih sekarang gue bisa buka hati gue untuk berapa tahun. Tapi gue nggak bisa pungkiri kalau cowok banyak juga yang deketin gue. Cuman kan sekarang gue lebih pintar. Mungkin dia deketin gue karena dia mau apa nih? Karena mau fame, mau duit, mau karena gue tuh bucin kan. Gue tuh kalau udah kesayang sama orang, tolol. Apa aja minta gue kasih. Yang terakhir kan minta motor Harley, gue kasih. Oh, ternyata dia juga tidak segitunya sama lo. Bukan tidak segitunya. Kalau dibilang mantan-mantan laki gue sayang banget sama gue. Ya. Bahkan mereka menyesal nih, kayak yang sekarang yang kedua dapatnya nenek peot. Iya kan? Nenek peot. Iya, dari segi badan, muka semua udah blebes. Udah turun. Tapi kalau lagi mau dia juga kulitnya nempel. Oh, blok. Blok enggak enak kan. Iya, kalau sama yang gue kan pak gitu kan. Iya, karena ini lengket gitu. Oke. Kayak kalau lu tuh katanya nyedot ya? Bukan, gue tuh kayak vakum gitu. Lo mau keluar, tunggu gue dulu yang sedot, nanti kalau mau keluarin gue yang keluarin. Gitu. Oke. Nggak, tapi pelajaran apa nih yang lu dapet dari kegagalan pernikahan lu sangat banyak ini? Nggak ada. Nggak ada pelajaran. Kan orang kadang yang satu gagal karena ini, yang dua gagal karena ini. Lalu masa nggak ada pelajaran? Karena gini. Apa? Yang pertama gue menikah mungkin karena gue masih muda. Ya. Nanti kalau gue menikah lagi pasti cocok nih. Ya. Ternyata gue menikah juga beda umurnya 5 tahun dari gue, yang gue pikir pasti dia bisa ngomong gue, pasti dia bisa ngajarin gue, pasti dia bisa bikin sesuatu untuk kita nanti ke depannya. Ternyata enggak, zong. Terus gue berpikir lagi, apa gue harus cari yang tua ya? Nah,
Yang lebih dewasa, mature gitu. Ini bukan lagi mature. Tapi kan bangkotan. Ya kan? Ini bangkotan. Sama gue tuh bedanya berapa? 10. Waktu itu gue 33. Dia aja udah 45. Berapa tuh? Beda berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Zong juga. Jadi apa yang harus gue pelajari dari semua itu? Nggak ada. Tapi gue bersyukur dari kedua laki-laki bangke ini, gue dikasih anak-anak yang pintar. Nah, kalau tidak ada dia, mungkin anak-anak ini tidak terlahir dari rahim gue. Ya. Mungkin mereka juga tidak bisa hidup sama gue dan gue tidak bisa hidup sama mereka, dan pada akhirnya gue jadi nelongso sendiri. Oke. Gue nggak tahu tuh kalau tanpa anak-anak gue mungkin gue udah belangsa. Udah jadi preman kali, udah jadi anak pang. Iya, di pinggir jalan nyedot lem begini, gini. Lu punya bakat itu lagi? Iya. Enggak, tapi gini nih, how you manage anak-anak lu? Kan banyak pertanyaan dong. Nah, how you manage biar semuanya enak? Karena kan sebenarnya gini, perilaku lu kan sebenarnya kurang dibenarkan dong. Kawin cerai. Pasti anak lu kan masih. Nah, perilaku lu juga kurang dibenarkan, menikah tapi selingkuh. Ayo, bedanya gua gampang untuk menentukan segala sesuatu. Ya. Kalau lu kan apa lu? Mau cerai mikir-mikir. Kenapa lu nggak cerai? Padahal lu selingkuh. Gua tanya. Kesalahan aja. Ya udah. Nah, kalau gua orangnya nggak bisa begitu. Lu gimana? Ya kalau laki gue udah selingkuh sekali, gua maafkan, tapi tidak ada yang ketiga, cukup yang pertama. Nah, kalau gua sekali doang selingkuh. Ya udah, sama gua juga. Nah, mungkin mantan-mantan gua nggak kayak lu. Oke. Gitu. Nah, how you manage your kids untuk ngasih tau ini semua? Karena mereka kan grow up dan mereka berpikir apa ibu gue yang kacau gitu. Jadi gini, cara gue manage anak-anak gue di rumah adalah ketika gue sampai menginjakan ke rumah gue ke pagernya aja, itu gue melepaskan segala embel-embel keartisan gue. Ya, jadi anak gue tuh melihat ketika ibunya ada di rumah, bagaimana dia buang waktu untuk anak-anaknya, bagaimana dia kayak gue kan selalu nih sesempat mungkin, kalau dulu waktu masih sekolah ya anak-anak gue ya, kalau ada PR sesempat mungkin gue pasti bikin PR sama gue. Lu pinternya. Nah iya dong, kalau cuma pelajaran anak-anak begitu mah gue masih bisa. Lu bisa. Oke, lu bisa. Gue sebenarnya pinter gue tuh ranking terus. Cuman memang mungkin yang itu tadi, gara-gara satu kesalahan yang gue keluarkan. Jadi kalau ada yang baik-baiknya di sisi gue, orang nggak bakalan mau lihat. Itulah Indonesia. Lu bete dong ya. Itulah Indonesia. Gue nggak bisa pungkiri, lu mau marah mau enggak, netizen terserah. Yang jelas memang seperti itu. Ketika kita buat bikin kebaikan, 1000 kebaikan, lu miss aja satu, langsung dilupain itu karyanya, kebaikannya. Lu pernah ngerasain nggak? Pernah. Ya udah sama kayak gue, makanya sekarang no hard feeling aja. Kalau gue sih ngerasa juga gitu sih. Lu lupa ya, gue pernah bikin lagu, pernah main ini, giliran suatu kesalahan kecil yang itu lu langsung, lu apalagi lu ya. Makanya, tapi anak-anak gue tuh anak-anak yang demokratis sih. Oh, demokrat, karena lu ajarinnya begitu. Iya, dia tidak pernah judging. Kayak anak gue baru beli sepeda kemarin. Terus gue tanya, terus sepeda ini yang lama mau dia kemanain, Naskah gitu. Aku mau kasih temen aku, tapi aku nggak kenal, cuma temen sepeda. Dia anak kecil, dia udah bisa naik roda 2, tapi dia nggak bisa beli sepeda Ame. Jadi sepeda ini aku boleh kasih ke dia nggak? Lu bolehin? Segitunya anak. Lu bolehin? Gue bolehin, bawa anaknya ke sini. Katanya lu pelit. Kata siapa? Bos tiap syuting gue nebar uang apa berapa. Emang gue tuh sekarang tuh lebih nyaman hidup gue yang sekarang, karena teman-teman gue tuh kan, teman artis gue tuh bisa dihitung pakai jari, anak. Gue tuh lebih senang main tuh sama orang-orang di belakang layar. Ya, kenapa? Lu punya traumatik? Enggak, kayaknya digosipin, dicepuin, dijelekin, nggak pernah dicepuin gue mana pernah ketangkap narkoba. Iya benar. Ayo, gue sebajingan gue sebagai perempuan, gue tidak pernah ditangkap gara-gara narkoba. Tapi ditangkap yang lain pernah. Berantem mah keren, tapi bukan ditangkep ya, karena emang harus ditahan aja. Iya nggak, maksud gue kenapa lu jadi kapok? Kan kalau ngomong gitu kan, lu kenapa nggak punya teman artis? Lu nggak suka? Bukan nggak suka, gua itu lebih menghargai orang-orang yang di belakang layar yang bisa bikin jadi sesuatu yang besar, akhirnya membuat nama seseorang artis besar. So, kalau main nama artis kan rata-rata fake. Contohnya siapa? Fake penciptaannya lu lah. Lo kok jadi gua pencipta? Ya gua mau nyebutin itu nanti viral. Tapi gue fake nggak menurut lo? Enggak sih. Karena kita udah lama juga nggak ketemu. Tapi Onat salah satu orang yang gue suka sih. Maksudnya dari segi personality, attitude. Ya kalau begini ya begini aja gitu. Maksudnya kenapa sih lo harus pura-pura baik, pura-pura bener untuk dapetin satu simpatik dari masyarakat. Tapi ketika layar itu
kamera itu mati, lu jadi orang yang seiblis itu gitu loh. Banyak banget lagi kayak gitu ya. Iya, gue nggak suka kayak gitu. Gue juga lagi sebenarnya. Gue suka bingung deh. Lu nggak capek sama hidup lu ya? Di on cam baik, tiba-tiba di luar gue tahu lah kelakuan lu, gitu kan maksudnya? Iya. Tapi siapa yang pernah lu lihat? Wah, banyak sih, banyak. Yang kayak pas on cam tuh kayak misalkan gini, dia mah istrinya baik, nggak kayak ini. Padahal kan tuh cuma di kamera, aslinya mulutnya tuh pedes banget. Banyak. Ini nggak 1-2 orang ya? Nggak 1-2 orang, banyak. Terus kayak misalkan, kok ini, ya sekarang kan rata-rata netizen tuh gampang banget tergiring, terbodohi sama apa yang mereka lihat di sosial media, di TV gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kan kita kan sebagai orang yang tahu apa pekerjaan kita nggak mungkin ngomong dong ke netizen, kalau syuting tuh harus begini, ada gimmick, ada apa segala macam. Iya. Ya lu satu-satunya orang berhasil dengan brandingan lo sih. Lo yang begini di TV begini ya bodo amat ya. Iya. Dan sukses dan lu nggak beban kan? Enggak. Gak harus beban. Halo, tiba-tiba di belakang ngentot. Enggak kan? Gua kalau di depan boleh gua sayang aja nggak boleh. Coba kalau kayak Paris Hilton punya video bokep, Kylie juga ada. Gua mau. Lo mau ya? Mau. Bodo amat hidup lu ya. Iya. Nah, terakhir pertanyaan gue nih, lu sempat gue liat di beberapa explore Instagram, lu nggak suka sama selebgram kenapa sih? Enggak sensi ya? Tidak semua selebgram tidak gue suka. Lu sensi apa sirik nih? Ada sebagian yang gue suka, tapi banyak sekali yang gue nggak suka. Kenapa lu nggak suka? Bukan gue sensi atau gue iri. Secara popularitas jelas dia jauh dari gue. Ya. Secara pengalaman jelas dia jauh dari gue. Gue untuk menjadi seorang Nikita Mirzani yang sekarang butuh 12 tahun dengan segala terpaan, terus cobaan, caci makian orang. Setuju gue nih. Ya kan, tapi mereka ada hanya gara-gara sosial media dan membuat sesuatu yang viral, akhirnya dilihat orang dan terkenal. Buat gue itu nggak ada something spesial gitu kan. Tapi ketika dia sudah terkenal, dia tidak bisa menjaga attitude-nya di belakang layar. Karena yang capek itu sebenarnya bukan artisnya sih. Kata gue tuh orang-orang yang nyiapin kamera, lighting, segala macam, yang kreatif. Tapi sama selebgram itu tuh kayak ditai-taiin, dianjing-anjingin gitu kan. Lu tau dari mana ya bisa ngomong gitu? Ya karena kan kru-krunya pada ngomong. Oh, krunya ngomong. Gue paling sebel gue stigma influencer selebgram kan bukan selebriti ya? Bukan. Kenapa dia lebih songong daripada selebriti? Kadang-kadang bayarannya lebih mahal. Udah bayarnya mahal, dibilangnya bisa naikin viewers, tapi nggak ada yang nonton, mampus. Enggak, tapi lo merasakan itu ya? Kok nih orang gak ada karyanya, gak main film, gak bikin cuma gara-gara cuma joget gitu, atau kayak foto gitu ya? Iya, makanya gini deh, gak usah jauh-jauh ya. Gue gak ada masalah sama pertama. Gue pernah ketemu sama dan pernah masuk ke konten gue. Terkenal cuma gara-gara bahasanya dia. Yang vulgar. Kenapa bisa diidolakan? Kenapa? Gue tanya sama lo. Kalau kan gue bertanya. Nih, kalau gue merasa kayak gini loh. Gue juga bingung sama industri yang terbaru ini dengan Gen Z yang ini ya. Kok lu bisa ngidolain dia sih? Nah, padahal musik nggak ada, lagu nggak ada, film nggak ada, keren juga ya nggak tahu ya. Gue nggak mau ngejudge fisik. Gue juga bingung nih. Kan begitu lo speak up itu kayak emang gue mau ngomong itu, tapi gue kayak, tapi kan mereka merajai industri ini. Nah, tapi kalau dia bilang, sirik aja dia lo. Apa yang mau disirikin? Lo sama gua udah jelas jauh berbeda dong. Kalau kita mau main-mainan banyak-banyakan, lo ada apa? Gua biar kayak begini huru hara atau dibenci banyak orang. Film gua yang box office banyak. Peran utama banyak. Lo juga bisa nge-host di TV. Itu kan skill dong. Bro. Program gua banyak. Gua bukan hanya program tentang talk show, tapi gua pernah bawain program kriminal kayak host kayak pembawa acara berita. Iya. Lu apa? Cuman tiba-tiba bang. Nah, kalau dibalik, sirik aja loh. Oh, sirik sini. Gua bonding rambut lo biar tambah lurus. Loh, iya dong. Kan lo ngomong gini, dalam hati mereka disirik lo sama gue ya? Tapi kalau mereka nggak mungkin ngomong sirik sama gue karena mereka tahu dan sadar dengan dirinya masing-masing bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kalau gue pun bisa kan dalam bentuk apa bisa kan nih? bilangin. Ya gimana? Bukan salah dalam bentuk apa. Mereka tidak pernah menunjukkan aslinya di depan kamera. Tapi mereka menunjukkan aslinya ketika kamera itu off. Kan gue bilang. Yang merasakan sakit hati dan tidaknya itu kan adalah kru. Iya. Ya, nah teman-teman gue kan kebanyakan kru sekarang. Iya. Apalagi kan gue lagi mau terjun ke dunia perfilman. Iya. Bukan main film, tapi gue memproduksi film yang akan gue bikin. Orang kaya. Oh iya. Produser. Anjing entot. Sekarang lu ngapain lagi sih pencapaian hidup lu? Lu pasti punya pencapaian hidup. Iya. Kenapa gue mau main film? Karena suatu saat gue pasti akan bikin film. Iya.
gitu. Berarti lu tuh banyak duit ya nih? Banyak. Kan kalau main film biasanya segini. Kalau udah aktor utama segini. Kalau produser kan banyak banget duitnya. Oh iya dong. Lu udah di tahap produser. Gue di produser. Artis-artis mahal yang songong-songong bisa gue bayar. Oh, oke. Kalau songong tinggal geplok duit. Iya. Berapa ya? Iya. Berarti kekecewaan lu terhadap selebgram atau influencer tuh apa? Mereka tidak tahu etika terhadap. Mereka tidak tahu etika, mereka tidak punya attitude. Mereka merasa paling diagung-agungkan, mereka bisa berbuat apa saja. Sekarang gini, gua pun bukan manusia yang sepenuhnya benar. Zaman dahulu kala, sebelum sekarang, gua juga orang yang rusak. Tapi kan kita tuh selalu introspeksi diri setiap tahun. Apa sih yang kurang, apa sih yang harus diperbaiki segala macam. Gua pun bukan orang yang benar-benar juga, tapi gua membuka hati gua untuk kayaknya gue nggak bisa gini lagi deh, ini udah bukan zamannya gue deh gitu kan. Nah ketika guanya udah tidak begitu, tiba-tiba ada yang begitu, nggak apa-apa juga sebetulnya. Tapi at least lu memanusiakan manusia gitu loh. Jangan lu ngomong gitu mulu, apa sih yang terjadi sama selebgram? Oh banyak banget. Sebanyak itu. Mereka lebih songong daripada selebritis yang sebenarnya. Iya, yang itu punya dia. lagu bagus, itulah makanya bagus. kan gue bingung. Kadang-kadang juga kan yang membuat dia tenar juga kan teman-teman artis kita sendiri juga sebenarnya. Makanya gue bingung, kok sekarang malah selebriti yang ngejar-ngejar selebgram. Kan kebalik, harusnya selebgram yang ngejar selebriti, harusnya gitu. Karena untuk menjadi seorang selebriti yang gue bilang nggak cukup 1-2 tahun. Setuju. Gue juga ngalamin itu sih. Nggak cukup, Nat. Gue tuh pernah cuma dibayar 250.000 sama gue dulu main Islam KTP. Gue dimaki, gue dibilang, lu bisa acting gak, lu jangan bikin pramutama pada nunggu anjing segala macam depan orang. Itu adalah pelajaran hidup buat gue, ngerti nggak? Sampai gue sekarang bayarannya tuh udah 2 digit di TV. Untuk duduk manis cantik doang, ngoceh 30 menit gue dibayar puluhan juta. Lah mereka tiba-tiba cetes gitu doang, tapi kok kadang-kadang sama artis aja. Kalau bukan geng mereka nggak akan negor. Kayak lu siapa? Nah, itu mungkin karena mereka. Kayak lu kan nggak terkenal, lu siapa? Siapa lu? Nah, lu aja nyolot kan anjing. Enggak, karena kalau gue gue nggak bisa cerita, tapi gue juga pernah mengalami. Tapi lu mengalami kan? Gue selalu mengalami. Real life kan? Kalau gue gini nih, gue mikirnya, gue juga pernah diundang di beberapa podcastnya selebgram. Ya gue nggak mau nyebut namanya lah ya. Nggak semua ya, kata gue ini nggak semua. Nggak semua. Cuman ada mereka tuh nggak tahu knowledge. 5 orang aja. Dari sekian banyak selebgram, cuma 5 orang yang pengen gue hajar. Karena lo merasakan. Karena gue merasakan. Kok songong udah cuman padahal tidak pernah ada masalah. Oke. Gitu. Ya menurut gue ya mungkin ini zamannya mereka. Iya, makanya gue berdoa ya, mudah-mudahan ini zamannya mereka cuma tahun ini aja. Iya. Ya, tapi emang mudah-mudahan tahun depannya terserah deh, lu mau jadi lonte kayak, mau jadi apa kayak, mau jualan diri kayak, udah serah deh. Nggak, tapi lu harus akui deh, mereka tuh nggak skillful. Nggak ada. Ya kalau mereka skill, mereka dipakai di TV dong. Kenapa selebgram rata-rata tidak dipakai di TV? Karena rata-rata kebanyakan, bukan semua, kebanyakan tidak ada attitude-nya. Oh, ya. Sekarang siapa yang masuk TV? Sekarang kalau gue counter ya, ngapain gue masuk TV? Orang gue di digital gue udah gede, nih gue selebgram ya. Ngapain gue ke TV? Alay juga kok TV, selebgram. Apa lo? Tapi nggak ada selebgram yang berani ngomong gitu ke gue. Misalnya nih ya, kalau ngomong gitu. Kalau ada emang gue tarik. Kalau gue orangnya gitu, Bang. Enggak, tapi yang paling lu betein dari mereka itu biar adalah bagaimanapun, TV tetap nomor 1 sih. Iya. Mau setuju. Digital katanya nanti 5 tahun kemudian akan lebih besar, beranak pinak segala macam, tetap TV yang paling dicari. Oke. Tapi the point is soal influencer atau selebgram ini adalah menurut lo attitude ya? Attitude. Berasa lebih selebriti daripada selebriti ya? Betul. Itu lo ngerasain? Itu gua ngerasain. Karena gua pernah syuting sama influencer. Gua nunggu lama, Bo. Karena kan dia lebih rockstar ceritanya nih. Gua nunggu lama banget sampai gua bete. Gitu. Pas dia datang, hai Kak. kayak gak ada apa-apa. Coba dia ketemu gue 3 tahun yang lalu, kalau nggak gue jotos tuh mukanya. Oke. Nggak ada gini, Nick sorry gue telat Kak. Gak ada hai Kak, udah gitu doang. Oke, kan dia sibuk selebgram. Ya makanya, gue nggak bisa ngomong deh kalau soal itu. Iya. Tapi mudah-mudahan yang songong ini
tahunnya cuma sampai 2021. Mudah-mudahan tahun 2022 akan lagi lahir selebgram yang berbudi pekerti baik, yang berkonten bagus, berattitude, bagus, bisa menghormati yang lebih tua, walaupun yang lebih tua juga tidak mau dihormati, nggak gila-gila hormati. Benar, gue setuju. At least dia bisa tahu lah bagaimana kalau misalkan orang kita lagi ngobrol, dianya nggak songong gitu. Kan kadang-kadang kita juga bukannya pengen dihargai, tapi kalau ngeliat anak yang baru, Kak maaf Kak, kayak seneng gitu. Setuju, gitu. Kita kan juga nggak mungkin, Kak maaf, apa lo? Gitu kan. Kalau mereka menurut lu kebanyakan tidak melakukan hal itu. Karena mereka mungkin di zamannya mereka nih. Ya mungkin. Kan? Kita juga nggak pernah nyangka ada zaman ini. Iya, gue juga nggak pernah tahu lo akan ada zaman Iya influencer, kan? selebgram, sumpah. Gue juga nggak pernah nyangka. Mungkin ini zaman mereka, jadi mereka begitu. Dan kan gue punya program yang kadang-kadang ngambil orang-orang viral. Ya. Gue tuh selalu nanya, namanya apa? Viral di atas? Nggak tahu, pokoknya gue tuh selalu ngomong sama yang viral-viral gitu bintang tamu. Lo udah bisa diundang di TV, lo harus maintenance. Ketika lo tidak bisa maintenance, lo akan jatuh dengan sendirian. Dan bener kan, banyak kan orang-orang yang viral itu udah aja sekelebet sebulan hilang, sebulan hilang. That's it, sebulan. Oke. Terus ini udah terakhir deh. Gimana lo maintenance-nya itu lo? Lo kan dari zaman dulu kan stabil ya? Stabil, alhamdulillah. Ribut, bagus. Malah menurut gue lo sekarang lo udah mencapai titik menurut gue oke nih kita ini sah deh. Lo mau ribut sah, lo mau baik sah, lo mau ngomong sah, lo mau ngelawar ormas aja udah sampai sah. Iya dong. How you manage that? Iya dong, itu lo doang nyet. Tetap jadi diri sendiri aja sih. Itu ya. Mau disukain orang, mau tidak disukain, kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa menutup banyak mulut manusia di dunia ini. Kalau ada orang yang suka, alhamdulillah, nggak suka ya tidak ada masalah. Gitu. Yang penting tetap jadi diri gue sendiri, tetap ngebantu sebisa gue. Gue tuh tetap membantu apa yang gue mau bantu. Ya. Kayak gitu aja gue mah. Simple ya? Simple. Gue nggak ada temen ya, gue main di rumah gue punya anak 3. Orang menikah tuh pengen punya apa sih? Keturunan kan? Iya. Selain ngambil harta orang. Iya kan? Iya. Sekarang kan nikah ada 2. Kalau perempuan gak bener nikah sama cowok kaya, otomatis kan yang dicari gue harus punya anak, biar anak gue bisa jadi penurun warisan segala macam. Iya. Tapi kalau kayak gue, ya gue mikir kayak hidup gue tuh, gue malah bersyukur gitu dengan banyaknya cobaan hidup, ternyata bisa bikin gue jadi kuat ya gitu. Yes. Seperti sekarang gitu. Oke. Manage-nya gitu aja, tetap jadi diri lo sendiri. Nice. No matter what. Nice. Thank you lo Nick. Thank you lo Nas. Sekarang kita main games ya sekalian. Oke. Let's go. Quick question. Sebelum gue lanjutin videonya, gue mau ngasih tau nih. Lo tau nggak? Sekarang tuh banyak banget cara buat dapetin duit melalui online. Jadi lu di rumah aja juga tetap bisa dapet duit. Nah, nih gue mengenalin lu sama FBS Trading Broker. Ini tuh trading yang paling gampang, paling simple dan menguntungkan. Dan FBS ini juga official trading partner dari klub terbesar di Spanyol, yaitu FC Barcelona. Nah, sekarang gue mau ngasih tau lu gimana caranya biar lu bisa main trading sekarang. Gampang banget. Nomor 1, lu download dulu FBS Trading Broker di App Store dan Google Play Store, oke? Abis itu lu bakal dapet account demo dan akan masuk 140 US dollar langsung ke rekening trading lo. Hitung-hitung lu bisa coba-coba dulu biar lu tahu cara main trading dan lu bisa ngendaliin duit lo. Nah, karena sekarang emang lagi pandemi dan kita harus di rumah aja, bukan berarti lu nggak bisa ngasilin duit dari rumah. Makanya buruan main trading dan download FBS Trading Broker. Karena ini trading yang paling simpel dan paling menguntungkan. Ditambah lagi, FBS ini sudah digunakan oleh 15 juta trader yang tersebar di seluruh dunia. Keren kan? Nah, lu mau tunggu apa lagi sih? Buruan main trading dan download FBS Trading Broker sekarang juga. Kalau lu masih belum jelas, lu tinggal lihat infonya di description box gua di bawah ini. Oke? Nick, sebelum closing, quick question ya? Iya. Artinya jawab cepat. Oke. Kalau bahasa Jawa. Cepat lu kalau yang tapi lah, bininya hamil loh. Jos loh. Biasa jos. Walaupun 2 menit tapi Iya, tapi gua rasa bini lo pas tahu peju lo keluar, bini lo langsung gini nih. Sayang. Gitu, jadi nggak keluar bajunya, cuy. Males juga dia gara-gara cepet lahiran kan. Tai. Iya. Itu jahat gue. Dia bete lo tadi. Aduh, udah 5 menit gue hamil lagi itu katanya. Kalau kayak nggak apa-apa ya. Iya. Kalau 2 menit hamil agak. Ya udah lah ya. Udah nanti punya anak berkah tahu. Berkah tahu punya. Lu anak gua 3
tiga-tiganya punya berkah masing-masing. Tuh, makanya apa? Ya udah punya anak aja. Ya udah. Ya udah anjing. Ya, quick question. Raffi Ahmad Baimong. Raffi Ahmad dong. ONS FWB. Friend with benefit. Gofar Hilman, Vicky Natalugoro. Gofar Hilman lah. Businesswoman, actress. Businesswoman lah. Menjadi single mom tapi happy, punya keluarga utuh tapi ada rasa yang menjanggal deh. Atau? Nggak ada itu. Anjing lo kan pilihan. Menjadi single mom tapi happy. Iya, menjadi single mom aja. Oke. Kan gua udah bilang kalau mau tinggal telepon. Oh iya bener. Prestasi apa kontroversi? Kontroversi lah. Kontroversi bisa menimbulkan prestasi. Dari prestasi bisa menimbulkan duit. Kalau prestasi nya siapa dulu? Pengusaha apa aktor? Pengusaha lah. Pria tampan tapi bad sex. Pria bau tapi good sex. Iya, pria tampan bad sex dong. Kan lu ajarin gimana sih? Dibungkus apa ngebungkus? Gua kebanyakan bungkus sih. Bungkus ya lu ya. Iya. Okay. Tapi kadang-kadang laki-laki anjing bilangnya gue yang dibungkus. Pura-pura sosokan. Kayak tai kan? Oke. Durasi apa ukuran? Durasi kalau gua. Kalau lu masih gini nih. Nggak ada juga yang segini lu. Dong segini. Lu juga ada aja. Ya, ada taunya. Siap, gua seumur-umur. Seumur-umur lu deh. Gua belum pernah dapet segini, Nat. Minimal semana? Segini nih panjangnya nih. Oke. Jadi durasi apa ukuran? Durasi, gila. Gua terintimidasi dong. Gua tuh kalau bentaran tuh nggak enak. Greget. Apa sih ini? Iya, gua malas. Oke. Tunggu gua sampai gimana gitu. Tunggu gua sampai kejet-kejet baru. Emang kejet itu kayak apa sih? Gua tuh orangnya susah klimaks. Oke. Gitu. Kenapa Jadi emang butuh laki yang tahu triknya. Tahu trik. Makanya gua nggak bisa one night stand. Ih, peres banget lu. Demi Allah, gue belum pernah one night stand sama lu nggak pernah one night stand? Nggak pernah. Oh iya, lu pernah cerita kemarin ya. Lu kalau mau having sex ngobrol dulu, nonton, makan, hahi, baru masuk. Dan buat gue seks itu adalah ngobrol. Gimana? Jadi kita harus ngomong kayak misalkan, gue nggak suka diginiin ya, gue sukanya diginiin gitu. Jadi sama-sama enak. Oh, diobrolin dulu. Iya, diobrolin. Lu nggak takut tersinggung? Ya urusan dia kalau tersinggung atau enggak. Yang penting gue kalau untuk urusan seks gue harus terpenuhi. Karena lu adalah pemuja seks. Everybody, Nikita Mirzani, thank you. Thank you, Ana.